Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua sehat dan tetap bahagia di tengah situasi yang tidak menentu ini. Saya harus selalu mohon maaf bila rekaman suara ini terganggu oleh suara-suara kicauan burung. Walau sebenarnya sudah saya kondisikan untuk melakukan rekaman pada jam-jam di mana burung-burung itu tidak ramai berkicau. Maklum, saudara-saudara, di luar sana ada lebih dari 50 ekor burung dengan berbagai jenisnya. Nah, yang ada di tangan saya ini adalah burung cockatiel. Ia burung endemis Australia. Dia saya ambil dari induknya ketika masih berumur 7 hari untuk kemudian saya suapi sendiri dengan menggunakan bubur khusus untuk makanan burung, produk dari Belgia. Setiap burung yang saya pelihara bagi saya memiliki kisah sendiri, kisah masing-masing. Yang ada di tangan saya ini ingin saya bagikan kisahnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika saya sedang menyuapi seperti ini, pada tanggal 7 Mei, kira-kira jam 9, jam 10 pagi, burung ini tidak mau diem, sehingga wajahnya ini belepotan dengan bubur yang saya suapin itu. Lalu saya bilang kepadanya, "Dah, kalau gitu nanti sesudah kenyang, mandi, kalau sudah kering, foto-foto besok dijual." Apa yang terjadi pada burung itu? Begitu saya selesai mengatakan itu, dia terbang. Dan itu sama sekali tidak saya duga karena umurnya belum lagi 2 bulan. Terbang keluar, lalu berputar-putar di atas rumah dengan putaran yang semakin melebar dan ketinggian yang semakin tinggi, sampai kemudian tidak bisa lagi kami pantau keberadaannya. Nah, Bapak Ibu, tanggal 7 Mei itu berarti 1 hari sebelum hari ulang tahun Bapak Pendeta Matias Filemon Hadiputro. Dan pagi-pagi itu saya sudah mengatakan kepada istri saya bahwa hari itu Jumat tanggal 8 Mei adalah ulang tahun Bapak Pendeta Matias Filemon. Lalu saya usulkan kepada istri saya untuk menyediakan makanan kesukaan Bapak Pendeta Matias dan Ibu serta putri pertama mereka. Yang terbersit dalam benak saya hanya ingin memberikan kejutan kepada Bapak Pendeta Matias. Hari berlalu sampai sore kami tidak tahu bagaimana cara mengirimnya sebab kami ada di dalam perumahan yang ditutup. Pak Pendeta Matias pun demikian. Ibu Bapak, foto yang Bapak Ibu lihat itu adalah foto tangan Bapak Pendeta Matias Filemon Hadiputro. Tiba-tiba pada malam itu beliau mengirimkan foto itu dengan mengatakan, "Pak Wuri, saya mendapatkan burung ini tiba-tiba datang ketakutan ke pastori kami. Apakah Pak Wuri mau memeliharanya?" Jarak dari pastori kami ke pastorinya Pak Pendeta Matias itu ada 6-7 km. Dari foto itu saya tahu persis bahwa itu adalah burung yang 1 hari sebelumnya sudah lepas terbang tinggi dan tidak kami ketahui kemana perginya. Akhirnya Pak Pendeta Matias datang bersama dengan Pak Pal Gunadi, ayahanda dari Pak Pendeta Matias. Burung ini kembali ke rumah kami diantar Bapak Pendeta Matias. Saat itu juga kami bisa memberikan kepada Pak Pendeta Matias masakan yang sejak pagi sudah kami siapkan untuk beliau, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara untuk mengantar makanan itu ke rumah beliau. Providentia Dei.
Artinya kira-kira pemeliharaan Allah. Allah memelihara kita demikian rupa dan karena itu Allah mengatur banyak hal. Allah mengatur bagaimana burung ini supaya dia bisa makan, karena dia juga belum bisa makan bijian. Dan Allah mengatur juga supaya burung ini bisa kembali ke rumah ini. Bahkan Allah mengatur supaya kami bisa memberikan ungkapan kasih kami kepada Bapak Pendeta Matias Filemon Adiputro. Nah, Providentia Dei, saudara-saudara, pemeliharaan Allah dalam pemahaman gereja tidak hanya melihat ke belakang kepada masa lalu, bahwa Allah sudah menciptakan dan memelihara kita begitu rupa, tetapi memiliki tekanan ke depan, ke masa yang akan datang, bahwa Allah juga sudah menyediakan pemeliharaannya bagi kita. Bahkan melebihi kecepatan kita, Allah sudah menyediakan bagi kita nanti atau kelak. Namun Providentia Dei bukan sebuah konsep yang mengajak kita untuk bertindak pasif. Bahwa karena Allah sudah menyediakan, maka kita cukup berdiam diri, menunggu Allah menunjukkan buah pemeliharaannya kepada kita. Sebaliknya, justru memanggil kita untuk turut serta secara aktif mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, sambil bersamaan dengan itu mempercayakan hidup kita kepada kehendak Allah. Seperti sikap Abraham dalam Kejadian 22, waktu Allah memerintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Tentu kita bisa membayangkan ada keraguan, ada kesedihan, ada duka yang dirasakan di dalam hati, ada kekecewaan juga mengapa Allah begitu cepat meminta kembali anak yang sudah dirindukan begitu lama itu. Tetapi toh dalam keyakinan bahwa Allah memelihara, dan itu berarti juga Allah menyediakan pemeliharaannya nanti, Abraham tetap berjalan naik ke gunung Moria. Ia akan mempersembahkan anaknya. Apa yang kemudian terjadi di dalam kisah itu? Ternyata Allah sendiri sudah menyediakan persembahan korban. Providentia Dei memampukan Abraham untuk berjalan. Providentia Dei mengajak dan mendorong Abraham untuk berani berjuang, berani untuk menghadapi sesuatu yang menakutkan, bahkan yang mengecewakan bagi dia, dengan keyakinan bahwa dalam semua itu Allah tidak akan berdiam diri. Providentia Dei ini juga memampukan kita untuk menerima masa lalu yang kelam sekalipun dengan keyakinan bahwa dalam kekelaman itu pun Allah turut bekerja. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh Yusuf yang sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir saat menerima saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf dimampukan untuk menerima masa lalunya ketika ia yakin bahwa semuanya itu ada di dalam pemeliharaan Allah. Ia dimampukan untuk mengampuni saudaranya. Ia dimampukan untuk berdamai dengan masa lalunya dan menerima dengan penuh syukur saat ini masa yang ia jalani ketika itu. Kata Paulus dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya belajar dari pengalaman burung koketail tadi. Ia mengajar saya
Ada kekecewaan di tanggal 7 Mei itu ketika ia terbang tinggi, lalu menghilang dari pandangan kami. Ada kekecewaan kenapa saya tidak segera menangkapnya ketika itu. Ada kekecewaan kenapa saya tidak terus mengurungnya di kandang. Ada ketakutan bagaimana dia akan hidup. Tapi dalam semua itu kami terus bekerja. Hari berlalu, kami terus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami terus melihat hari-hari kami, walaupun kami tidak yakin penuh bisa mengantar makanan itu kepada keluarga Bapak Pendeta Matias Filemon Adiputro. Tapi bagi kami, Allah sudah bekerja begitu rupa. Allah bekerja. Baik waktu saya merasa kecewa, sedih, kehilangan burung, Allah bekerja saat Bapak Pendeta Matias hadir ke rumah kami, membawa kembali burung itu. Allah bekerja sehingga kami bisa memberikan tanda kasih kami kepada keluarga Bapak Pendeta Matias. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang juga mengalami pengalaman-pengalaman pahit selama masa pandemi ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan penghasilan, bahkan mungkin juga ada yang kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup kami, para pendeta, turut berempati untuk itu semua. Tapi keyakinan pada pemeliharaan Allah akan mengarahkan kita pada iman yang terus tertuju padanya, bahwa Ia akan tetap memelihara dengan pemeliharaan yang tidak bisa kita duga saat ini. Saat ini juga kita sebagai gereja terus bertanya-tanya, kapan kita bisa ke gereja lagi? Tapi pertanyaan mestinya lebih dalam dari itu. Bagaimana kita akan bergereja nanti sesudah masa pandemi ini berlalu? Maka rancanglah bagaimana kita akan bergereja nanti dalam situasi yang baru. Sebab di dalam pemeliharaan Allah kita meyakini semuanya akan dirancangkan bagi kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.